saya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi serta pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai sumber informasi. Jawabannya adalah satelit buatan adalah alat buatan manusia yang dibuat dan diluncurkan untuk tujuan tertentu. Satelit buatan manusia pertama adalah Sputnik 1 diluncurkan oleh Rusia pada tanggal 4 Oktober 1957. Satelit buatan manusia bisa mengorbit mengelilingi bumi karena ada keseimbangan dengan gaya gravitasi bumi. Manfaat satelit buatan antara lain mengembangkan industri antariksa untuk membuat perlengkapan ruang angkasa dan mempermudah dalam menerima pesan mengenai citra cuaca. Dengan foto-foto yang dibuat satelit cuaca, dampak positif dari satelit buatan yaitu untuk sarana telekomunikasi, untuk meramal cuaca, untuk pertahanan dan keamanan, dan untuk mengatur lalu lintas. Dampak negatif dari satelit buatan yaitu memungkinkan serangan senjata yang berbahaya dan menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa. Satelit komunikasi adalah sebuah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi. Satelit komunikasi modern menggunakan orbit geosynchronous, orbit Molniya, atau orbit bumi rendah. Satelit komunikasi berfungsi sebagai sistem komunikasi jarak jauh, misalnya untuk layanan telepon dan internet. Dampaknya yaitu, pada jarak ini, satelit berputar dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi. Akibatnya, dengan stasiun bumi tampaknya satelit itu tidak bergerak, sehingga membuat komunikasi telah andal dan dapat diprediksi. Satelit cuaca adalah sejenis satelit buatan yang digunakan untuk menguasai cuaca dan iklim bumi. Satelit cuaca berfungsi mengawasi kondisi iklim dan cuaca bumi. Adanya benda ini, kita mengetahui prediksi cuaca. Dampaknya dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian dari satelit yang hancur tersebut jatuh ke bumi menjadi sampah luar angkasa saat satelit tersebut tidak digunakan lagi. Dapat mengganggu sistem tata surya jika satelit tersebut keluar dari orbitnya. Satelit navigasi sejenis satelit untuk menentukan posisi di bumi. Satelit mengirimkan data posisi dan sinyal waktu ke alat penerima di permukaan. Satelit ini berfungsi untuk penerbangan dan juga untuk pelayaran, memberikan informasi posisi pesawat terbang dan juga kapal yang sedang dalam perjalanan. Satelit penelitian bumi atau satelit pengamat bumi adalah satelit yang alirannya dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Mirip dengan satelit mata-mata, tetapi ditunjukkan untuk penggunaan non-militer seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Satelit ini digunakan untuk mengamati permukaan bumi dari ruang angkasa. Instrumen observasi dipasang pada satelit untuk tujuan penginderaan jauh. Satelit militer berguna untuk keperluan militer, misalnya pengamatan intelijen berdasarkan satelit navigasi dan komunikasi militer. Biasanya sangat rahasia dan memiliki tingkat keamanan dan data yang tinggi. Palapa ialah nama bagi sejumlah satelit telekomunikasi geostasioner Indonesia. Nama ini diambil dari Sumpah Palapa yang pernah dicetuskan oleh Pati Gajah Mada dari Majapahit pada tahun 1334. Satelit pertama diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976 oleh roket Amerika Serikat dan dilepas di atas Samudra Hindia pada 83 derajat bujur timur. Satelit pertama dari dua satelit itu bertipe HS-333 dan bermassa 574 kg. Kemudian 4 satelit dari seri kedua dibuat yang kesemuanya dari tipe Hughes HS-376. Ketika peluncuran Palapa B2 gagal, satelit ketiga diatur awalnya bernama Palapa B3 dan dijadwalkan untuk STS-61H.
akhirnya diluncurkan sebagai Palapa B2P. Sementara itu, Palapa B2 diperbaiki kembali oleh STS-551A dan diperbarui diluncurkan lagi sebagai Palapa B2R. Palapa D dipesan pada tanggal 29 Juni 2007 oleh perusahaan Indonesia PT Indosat Tbk kepada Thales Alenia Space. Itu adalah Spacebus 4000 B3 yang akan dibuat di pusat luar angkasa Keynes Medilly. Sejak peluncuran satelit pertama pada 9 Juli 1976, Indonesia telah mengorbitkan beberapa satelit lagi. Pengorbitan satelit tersebut untuk menggantikan satelit sebelumnya yang telah habis masa orbitnya. Berikut ini adalah beberapa satelit Palapa milik Indonesia yang diluncurkan keluar angkasa. 1. Satelit Palapa A1. Satelit Palapa A1 merupakan satelit generasi A yang diluncurkan pada 9 Juli 1976 di Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat. Satelit ini diluncurkan dengan roket Delta 2914 dan mulai beroperasi dari 9 Juli 1976 sampai 1983. Palapa A1 memiliki tinggi 3,7 meter, termasuk bagian antena serta berdiameter 1,9 meter. Antenanya berupa piringan parabola berdiameter 1,5 meter. Satelit Palapa dirancang secara khusus untuk mampu memaksimalkan pancaran sinyalnya pada wilayah Indonesia pada umumnya dengan jangkauan luar negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Satelit Palapa generasi A memiliki 12 transponder dengan kapasitas 6.000 sambungan pembicaraan atau 12 kanal televisi. 2. Satelit Palapa A2. Satelit Palapa A2 merupakan satelit tipe A yang merupakan proyek kedua antara Indonesia dengan Hughes Space and Communication. Satelit ini merupakan cadangan dari A1 yang nantinya akan dioperasikan, apalagi A1 nantinya akan dioperasikan mengalami kegagalan atau jaringan tak bertambah luas dan tak dapat diterima oleh A1. Satelit A2 diluncurkan untuk menjaga kelangsungan hubungan komunikasi. Palapa A2 diluncurkan pada Maret 1977 dengan roket Delta 2914. Sampai akhirnya, satelit ini sampai pada orbit di 77 bujur timur. 3. Satelit Palapa B1. Setelah peluncuran Palapa A1 dan A2 dicapai Canaveral, Florida, Indonesia juga mempersiapkan peluncuran satelit lanjutan. Pesawat STS misi ke-7 Challenger membawa satelit B2. Sebagai lanjutan dari A2, Palapa B2 bisa menjadi pengganti yang lebih baik. Pada 18 Juni 1983, satelit Palapa B2 akhirnya diluncurkan keluar angkasa. Palapa B1 akhirnya bisa mengudara dan langsung dikendalikan oleh beberapa stasiun pengendali di bumi, yaitu Pusat Pengendali Operasi di El Segundo, California, SPU atau Stasiun Pengendali Utama Cibinong, dan Fillmore di Ventura Country sebagai backup. Akhirnya, Palapa B1 mapan dengan baik di geostasioner pada posisi orbit 108 bujur timur, dengan memiliki kapasitas daya satelit Palapa A yaitu 24 transponder. Tujuannya untuk meningkatkan menampung kebutuhan negara ASEAN. Nomor 4. Satelit Palapa B2 sama seperti halnya Palapa A1 yang mempunyai cadangan A2. Palapa B1 juga mempunyai pendamping Palapa B2. Palapa B2 diluncurkan dengan pesawat ulang-alik Challenger pada Jumat 3 Februari 1984. Peluncuran dilaksanakan di Cape Canaveral. Namun, dalam perjalanannya, satelit B2 tidak bisa mencapai orbit. Tidak mencapai orbit yang ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah motor perigee tak berfungsi dengan baik. Gagalnya satelit Palapa B2 dalam mencapai orbitnya menyebabkan P1 tak mempunyai cadangan setelah satelit Palapa A1 dan A2 habis masa beroperasinya. Sebagai penggantinya, pemerintah Indonesia merencanakan program lain dengan pengadaan satelit Palapa B2 pengganti B2P.